Oke, sampai mana tadi? Sampai apa tadi? Eh, sampai hijab tadi ya. Sampai hijab tadi. Artinya kenapa kita belajar menyaksikan diri sendiri? Karena kita ingin melepaskan hijab atau ingin melepaskan uh, tempelan mata batin kita yang membuat kita tidak bisa melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Jika sudah kita bisa menyaksikan dan menjadi sebagai penyaksi, maka setelah semua yang kita saksikan itu seiring berjalan waktu sudah begitu banyak, itu semua adalah bukan sang penyaksi, maka akan muncul sebuah kesadaran baru. Oh, ternyata yang namanya diri itu adalah ini, aku sendiri. Ternyata yang namanya diri itu adalah aku yang menyaksikan ini. Jadi satu-satunya bahasanya yang dalam tanda kutip tersisa setelah semuanya bukan, bukan, sehingga ada satu yang iyaknya bahasanya, yaitu sang penyaksi itu sendiri. Namun sang penyaksi tadi bukan lagi sebagai tubuh, bukan sebagai pikiran, emosi, perasaan, pengalaman, dan sebagainya. Jadi dia tidak sama dengan semua itu. Tidak sama dengan pikiran, tubuh, perasaan, pengalaman. Tidak sama. Sehingga kalau sudah ke sana akan sulit didefinisikan. Diri itu sebenarnya siapa akan sulit. Karena tidak ada kesamaannya. Dia bukan sosok, tapi ada. Nah, bentuknya dalam diri kita adalah kesadaran tadi. Jadi kesadaran itu bukan sekedar pikiran, karena kesadaran itu adalah sang penyaksi tadi, yang menyaksikan pikiran. Keadaannya kesadaran itu melampaui pikiran, melampaui pikiran. Oleh karena itu, kalau sudah kita mengenal itu dan kita sudah bisa meletakkan bahasanya diri kita di situ, maka tentu hidup ya akan drastis mengalami perubahan. Dalam artian menghadapi kehidupan ini kita akan memandang dengan pandangan yang berbeda. Karena di sana ada kesadaran, oh ternyata apa yang aku kumpulkan ini ternyata bukan diriku. Apa yang aku rasa ini ternyata bukan diriku. Di sana akan muncul kemurnian diri. Sehingga dari kemurnian diri itulah yang terbit di sana ada ikhlas, ada perasaan murni. Karena ikhlas itu kan artinya murni. Baik itu dari perbuatan, pikiran, dan sebagainya. Ada kemurnian. Dan seseorang pasti sadar apakah dia itu berada di dalam kemurnian ataupun berada di dalam di luar kemurnian itu. Apakah dia itu sebagai ego atau sebagai penyaksi ego itu. Sifat penyaksi itu dia seperti pasif ya dalam tanda kutip. Dia berpikir, pikiran berpikir, tapi sang penyaksi sepertinya tidak berpikir, tapi dia tahu sang pemikir. Perasaan kita sedih, dia seperti tidak sedih, tapi dia tahu sedih itu seperti apa. Dia seperti merasa, tapi tidak mengalami. Ya bahasanya seperti antara awan dan langit. Awan ada mendung, ada cerah itu berjalan bergerak, itu seperti pemikiran dan perasaan. Sedangkan langitnya itu tanpa sosok, latar belakang, tidak berubah. Apakah ada langit, apakah ada awan atau tidak, mendung atau tidak, langit tidak terpengaruh. Dia tetap ada pada posisinya dan tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Sama dengan kesadaran yang disebut dengan penyaksi atau diri tadi, dia tidak kemana-mana. Dia selalu tetap di sini bahasanya, di sini.
Pikiran muncul, dia sudah ada sebelum pikiran muncul. Diri tadi sudah ada pikiran muncul. Pikiran muncul, diri sudah ada. Pikiran hilang, diri pun tetap ada, tidak hilang. Terus menyaksikan, dia tahu yang di dalam maupun yang di luar. Jadi sifat diri itu tidak berubah. Dari dulu sampai kapanpun tidak berubah. Pikiran boleh kemana-mana, pikiran boleh kemana-mana atau di mana-mana. Tapi diri tidak kemana-mana. Ya, katakanlah diri itu bisa di mana-mana, bisa di mana-mana. Bisa di pikiran sedih, dia hadir di sana. Di pikiran senang, dia hadir di sana. Di pengalaman, dia hadir di sana. Diri ada hadir di sana. Tapi dia tidak kemana-mana. Dia tetap di sini. Di sini bahasanya. Selalu di sini. Di saat ini dan sekarang. Mungkin tentang di saat ini dan sekarang itu lebih jelasnya dan di dalam buku yang pernah kami tulis. Di buku Semedi itu ada apa ini dimaksud dengan di saat ini dan sekarang itu. Nah, mungkin sampai sini dulu kita batasi dulu sampai sini dulu. Ini hanya penjelasan-penjelasan, bukan praktek, hanya pemahaman dengan berbagai analogi untuk apa namanya untuk memberikan pemahaman kita tentang diri. Tentu ini masih jauh kan, masih jauh lagi ada yang perlu kita saksikan, ada yang perlu kita kenali sebelum sampai kita bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti akan ketemu secara pemahaman apa makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka ia telah mengenal Tuhannya, yaitu Tuhan yang dekat dengan dirinya, yang lebih dekat daripada urat nadinya itu. Nah, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.